Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Julia dengan stambuk D1A121019. Jadi, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Melalui video ini, saya akan menjelaskan terkait penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja di lokasi magang, yaitu Dinas Pertanian Kota Kendari, tepatnya di Balai Penyuluh Kecamatan Kambu. Selamat menyaksikan video ini. Latar belakang penyelenggaraan K3 di lokasi magang. Jadi, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan serta kesehatan tenaga kerja dengan melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Dalam hal ini, sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang memiliki resiko kecelakaan kerja yang tinggi, di mana keselamatan dan kesehatan kerja dalam sektor pertanian sangat penting untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan para pekerja. Mengingat lingkungan kerja yang seringkali penuh dengan resiko. Adapun tujuan utama keselamatan dan kesehatan kerja yaitu untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kecelakaan kerja yang dapat terjadi di lokasi magang. Yang pertama yaitu ada gangguan kesehatan akibat kondisi lingkungan kerja, di mana seperti dehidrasi atau hipotermia akibat kondisi cuaca ekstrim. Kemudian bekerja dalam cuaca yang ekstrim tanpa perlindungan yang memadai, kurangnya akses ke air minum atau tempat berteduh. Yang kedua yaitu cedera fisik akibat peralatan pertanian, di mana luka akibat penggunaan mesin atau alat tajam yang disebabkan oleh penggunaan mesin pertanian, peralatan yang tidak terawat, atau ketiadaan alat pelindung diri. Yang ketiga yaitu paparan bahan kimia, seperti keracunan, iritasi kulit, gangguan pernapasan akibat penggunaan pestisida atau bahan kimia pertanian lainnya, disebabkan oleh penyimpanan bahan kimia yang tidak benar, penggunaan tanpa APD, atau kesalahan dalam pencampuran dan aplikasi bahan kimia. Yang keempat yaitu kecelakaan yang berhubungan dengan peralatan pertanian. Penyebabnya yaitu penggunaan peralatan pertanian yang tidak sesuai dengan prosedur. Kemudian kurangnya pelatihan dalam penggunaan peralatan pertanian dan tidak menggunakan alat pelindung diri yang sesuai. Selanjutnya yaitu jenis-jenis penyakit yang diderita karyawan di tempat magang beserta dengan penyebabnya. Ada beberapa penyakit yang dapat diderita karyawan di lokasi magang. Yang pertama yaitu penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja ini ada beberapa hal yang menyebabkan penyakit tersebut dapat terjadi. Yang pertama yaitu paparan pestisida, pupuk, dan bahan kimia pertanian lainnya tanpa menggunakan alat pelindung diri yang sesuai. Yang kedua yaitu kontak langsung dengan hewan ternak atau produk ternak yang terkontaminasi dengan penyakit. Yang ketiga yaitu bekerja di bawah sinar matahari yang berlebihan tanpa pelindung yang memadai. Kemudian yang keempat yaitu bekerja dengan alat-alat pertanian dengan getaran tinggi. Selanjutnya yaitu penyakit umum. Ada beberapa penyebab dari terjadinya penyakit umum ini. Yang pertama yaitu kurangnya aktivitas fisik dan pola makan yang tidak sehat, kemudian stres kerja akibat beban kerja yang berlebihan atau hubungan kerja yang tidak harmonis, dan kurang istirahat serta tidur yang cukup. Kemudian flu, demam, batuk, dan demam berdarah. Poin selanjutnya yaitu profil K3 atau kondisi aktual K3 di lokasi magang.
yaitu keselamatan dan kesehatan kerja yang diterapkan di lokasi magang, yakni bertempat di Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Kambu berupa penyediaan sarana dan prasarana, yaitu alat pelindung diri seperti sarung tangan, sepatu boot, topi, dan masker. Selain itu juga penyediaan P3K untuk menangani cedera ringan yang terjadi. Kemudian penyediaan rambu K3 berupa poster penggunaan alat pelindung diri yang benar dalam melakukan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan zat kimia seperti penyemprotan menggunakan pestisida. Daftar program kerja K3 di lokasi magang, yakni di Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Kambu, yaitu menjaga kondisi lingkungan kantor Balai Penyuluh Pertanian Kambu agar tetap bersih. Yang kedua, program membuat spanduk dan sosialisasi alat pelindung diri dalam kegiatan pertanian. Yang ketiga, yaitu program kunjungan di beberapa UPTD di Dinas Pertanian, serta program vaksinasi hewan ternak pada kelompok tani. Selanjutnya yaitu daftar program kerja K3 yang telah terrealisasi disertai dengan presentasi capaian kinerjanya. Yang pertama yaitu menjaga kondisi lingkungan kantor Balai Penyuluh Pertanian Kambu agar tetap bersih, di mana program ini dilaksanakan dengan melakukan sanitasi halaman BPP dari gulma dengan cara dicabut dan disemprot menggunakan herbisida. Selain itu, mahasiswa melakukan pembersihan seperti menyapu dan mengepel ruangan kantor. Selanjutnya yaitu program sosialisasi alat pelindung diri dalam kegiatan pertanian. Pada program ini, mahasiswa magang membuat spanduk penggunaan alat pelindung diri dalam kegiatan pertanian yang dipasang di depan pintu kantor sebagai edukasi. Selanjutnya yaitu program kunjungan di beberapa UPTD Dinas Pertanian Kota Kendari. Pada program ini, mahasiswa mengunjungi 2 UPTD Dinas Pertanian Kota Kendari, yaitu Pusat Kesehatan Hewan atau Puskeswan dan Rumah Potong Hewan atau RPH. Program kunjungan ini bertujuan untuk menambah pengetahuan dan wawasan mahasiswa magang tentang UPTD yang berada di Dinas Pertanian. Selain itu, mahasiswa juga belajar tentang K3 yang ada di setiap UPTD. Pada Pusat Kesehatan Hewan, tentunya menerapkan peraturan K3 dalam kegiatan operasional, seperti menggunakan sarung tangan, masker, jas lab, dan terdapat alat khusus serupa tiang besi yang digunakan untuk mengamankan sapi yang hendak disuntik atau memiliki masalah dalam reproduksi. Alat ini berfungsi untuk melindungi dokter hewan agar terhindar dari tendangan sapi yang mengamuk. Kemudian pada rumah potong hewan juga diterapkan K3, yaitu para pemotong hewan menggunakan sepatu boot, masker, dan juga sarung tangan. Yang keempat yaitu program vaksinasi hewan ternak pada kelompok tani. Pada program ini, mahasiswa bersama penyuluh melakukan pendampingan terhadap anggota kelompok tani yang memiliki permasalahan pada hewan ternak mereka. Penyuluh dalam hal ini berperan sebagai fasilitator bagi masyarakat dengan menghadirkan dokter hewan yang dapat menangani permasalahan hewan ternak petani. Poin selanjutnya yaitu kendala pelaksanaan program kerja K3. Dari keempat program kegiatan, ada beberapa kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan dari keempat program tersebut. Yang pertama yaitu kondisi fisik lingkungan kantor, seperti tata letak kantor yang tidak mendukung pembersihan yang efisien dan aman. Yang kedua, minimnya peralatan yang memadai, seperti keterbatasan alat pembersih. Yang ketiga, yaitu resiko penularan penyakit, seperti resiko penularan penyakit dari hewan ternak yang sakit ke petugas pendamping dan petani. Yang keempat, kondisi lingkungan kerja yang tidak aman, seperti kandang yang tidak bersih atau tidak memenuhi standar kebersihan. Yang kelima, yaitu keterbatasan anggaran, seperti terbatasnya dana untuk penyelenggaraan program sosialisasi alat pelindung diri dan kurangnya anggaran untuk pembelian alat pelindung diri yang dapat digunakan dalam demonstrasi dan sebagai contoh.
Yang keenam yaitu keterbatasan data dan informasi, seperti kurangnya data yang akurat dan lengkap mengenai kondisi K3 di masing-masing UPTD, dan sulitnya mengumpulkan informasi terkini yang relevan dari UPTD terkait dengan pelaksanaan program K3. Poin selanjutnya yaitu pendorong terlaksananya program K3 di lokasi magang. Dari keempat program yang terlaksana, kekuatan atau pendorong program kerja K3 yaitu yang pertama, tingginya partisipasi pegawai dan juga mahasiswa. Yang kedua, tempat pemasangan spanduk K3 yang strategis. Yang ketiga yaitu desain spanduk yang efektif. Yang keempat, pihak Puskeswan dan RPH sangat terbuka bagi mahasiswa yang ingin melakukan kunjungan. Yang kelima yaitu dokter hewan yang berkompeten serta peralatan dokter yang memadai. Poin selanjutnya yaitu solusi yang dilakukan untuk menghadapi berbagai kelemahan atau kendala pelaksanaan program kerja K3. Yang pertama yaitu pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Yang kedua, penyediaan anggaran untuk kepentingan edukasi dan sosialisasi tentang K3. Yang ketiga, penyediaan alat pelindung diri yang lengkap untuk para pekerja agar terhindar dari berbagai macam penyakit. Yang keempat yaitu sosialisasi kebersihan lingkungan kandang ternak dan sosialisasi pencegahan penularan penyakit dari hewan ternak. Itulah tadi penjelasan terkait penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja di lokasi magang, yaitu Dinas Pertanian Kota Kendari, tepatnya di Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Kambu. Terima kasih.